Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada peristiwa besar dalam sejarah Al-Isra wal Mi'raj. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dua peristiwa ini di dua surat yang berbeda. Adapun peristiwa Isra maka disebutkan di dalam surah Al-Isra sendiri, tepatnya di permulaan surat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun peristiwa Mi'raj maka disebutkan dalam surah An-Najm. Najm itu artinya bintang, karena peristiwa Mi'raj ini memang Rasul menuju bintang, menembus langit-langit sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsa sidrata ma yaghsa ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh dia, maksudnya Rasul, telah melihatnya. Melihat siapa? Melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada sorga tempat tinggal, di mana ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Rabb-Nya yang maha besar. Di sini Allah mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Rasul telah melihat sebagian tanda-tanda besar Allah. Di mana? Di langit sana, yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua surat inilah yang menjelaskan tentang peristiwa besar dalam sejarah, peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Tentu kenapa Nabi SAW diperjalankan sedemikian rupa
yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Tidak ada satupun nabi sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel, Nabi Isa bin Maryam, yang pernah diperjalankan seperti Isra dan Mi'raj kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Kita tahu bahwa pembahasan sebelum-sebelumnya kita sudah menjelaskan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam rintangan dan halangan dalam berdakwah. Dimulai dengan wafatnya dua manusia yang sangat berjasa dalam dakwahnya, Khadijah dan Abu Talib. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hijrah dari Mekah menuju Taif, berjalan kaki bersama Zaid ibn Harithah sejauh perjalanan 60 mil. Dan Rasul berada di Taif itu selama 10 hari. Nabi SAW berusaha selama 10 hari itu berjalan dari satu kabilah ke kabilah berikutnya di Taif. Tapi tidak ada satupun kabilah yang mau melindungi Rasul untuk menyampaikan dakwah tauhid. Yang ada terjadi pengusiran, bahkan permusuhan yang jauh lebih hebat dibandingkan orang kafir Quraisy. Sampai terpaksa Nabi SAW harus lari dari kejaran dan lemparan batu penduduk Taif sejauh 3 mil. Sampai akhirnya Rasul pun harus bersembunyi di salah satu kebun kurma. Disitulah Nabi SAW kebingungan. Dia tidak bisa masuk ke Mekah dan tidak mungkin juga kembali ke Taif. Dia harus mencari perlindungan yang bisa melindungi jiwanya di Mekah karena sudah ada ancaman pembunuhan sejak meninggalnya dua manusia yang dihormati orang Quraisy ini. Akhirnya dengan izin Allah adalah orang yang mau melindungi Nabi SAW. Maka Rasul pun berhasil masuk ke kota Mekah, tapi kondisinya tidak seperti dahulu lagi. Dia tidak bisa berdakwah secara terang-terangan. Disitulah mulai sempit dada Rasul, sampai Allah mengatakan, qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu semakin sempit terhadap apa yang mereka katakan dan tuduhkan kepadamu. Maka di saat itulah maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati Rasul yang hampir putus asa dalam berdakwah. Maka satu malam disinilah terjadi peristiwa yang kita akan kisahkan, Isra dan Mi'raj. Dan Nabi SAW akan diperlihatkan berbagai macam peristiwa yang ada di langit dan juga makhluk-makhluk yang ada di langit. Rasul akan diperlihatkan sorga, Rasul akan diperlihatkan neraka, Rasul akan diperlihatkan alam para malaikat, bahkan kiblat para malaikat. Dan yang lebih spektakulernya adalah Nabi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini pengarang menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu kalau ma'ruf di negeri kita selalu dibuat acara. Perayaan Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Tapi sebenarnya menentukan peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini tidak tepat juga. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini diperselisihkan para ulama tentang kapan terjadinya, di bulan apa terjadinya, dan berapa tahun ataupun tahun keberapa terjadi Isra Mi'raj ini. Ini masih perselisihan ulama sejarah panjang lebar. Bahkan di sini disebutkan ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa di sini peristiwa Isra itu terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Inilah pendapat yang dipilih oleh At-Tabari. Jadi justru peristiwa Isra Mi'raj menurut Imam At-Tabari ketika Rasul diangkat menjadi nabi. Bersamaan dengan itu Rasul melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau. Dan ini pendapat Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Qurtubi.
Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Mansur Furi. Kemudian juga yang keempat, peristiwa ini juga terjadi pada 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya di bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Bahkan yang terakhir kata beliau, peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Lihat di sini dari segi bulan saja, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ini dari segi bulan sudah berbeda. Dari segi tanggal juga sama. Ya, ada yang mengatakan tanggalnya 27, ada yang mengatakan tanggal yang lainnya. Bahkan dari tahun saja sudah berbeda. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 16 bulan, macam-macam. Dari sini kita tidak bisa memastikan, karena banyaknya pendapat ulama sejarah tentang kapan terjadinya peristiwa besar ini. Sehingga untuk merayakan peristiwa besar ini tidak bisa ditentukan di bulan Rajab, karena dari segi bulan saja macam-macam pendapat para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penyebab kenapa Nabi SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menembus langit dan sampai ke Sidratil Muntaha, karena Allah ingin menghibur Rasul supaya Rasul semakin teguh lagi, dan Rasul akan mendapatkan pelajaran banyak setelah peristiwa ini. Nanti kita akan jelaskan apa pelajarannya. Satu malam Nabi SAW tertidur. Ada yang mengatakan Rasul sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ada yang mengatakan Rasul sedang tidur di Hatib. Ada yang mengatakan Rasul sedang tidur di Hijr Ismail. Di malam itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam untuk menjemput Rasul. Maka turunlah Jibril dan menembus rumah Nabi SAW yang ketika itu saya katakan ada di rumah Ummu Hani, ada juga di Hatim, dan ada juga mengatakan di Hijr Ismail, dan langsung membelah dada Nabi SAW. Inilah pembelahan dada kedua kalinya. Setelah Nabi SAW dibelah dadanya ketika usia 5 tahun di pangkuan Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah. Setelah itu maka tidak terjadi pembelahan dada. Ada yang mengatakan terjadi kedua kali saat Rasul diangkat menjadi Nabi, dan ini yang ketiga kalinya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, maka pembelahan dada itu cuma terjadi 2 kali, saat di usia 5 tahun dan saat peristiwa spektakuler Isra Mi'raj ini. Setelah kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci dari air zam-zam di bejana emas dan diisi hikmah-hikmah yang banyak dan kebijaksanaan, baru kemudian dimasukkan kembali dan dijahit kembali. Kenapa harus dibelah dadanya? Karena Nabi SAW akan diangkat ke langit, akan melihat banyak peristiwa besar di langit, akan melihat keajaiban-keajaiban langit dan makhluk-makhluk yang dirahasiakan Allah sebelumnya di langit. Kalau Rasulullah SAW tidak dibelah dadanya dan tidak dibersihkan, khawatir Rasul tidak bisa mengambil pelajaran. Khawatir Rasul akan mengalami ketakutan hebat di langit sana. Maka harus dibersihkan betul-betul bersih dan dimasukkan hikmah ke dalamnya. Makanya inilah kemudian alasan kenapa harus dibelah dada kembali kedua kalinya. Karena Rasul akan melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baru setelah itu Nabi SAW bersama Jibril
dibawa keluar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan satu makhluknya di bumi, tunggangan para nabi, yang disebut dengan buraq. Buraq ini secara postur tubuh dia lebih kecil dibandingkan kuda, tapi lebih besar dibandingkan keledai, dan memiliki perawakan panjang dan berwarna putih, dan di malam hari akan bercahaya. Dalam riwayat Bukhari, sekali langkah itu sejauh mata memandang. Itulah binatang para nabi yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika Nabi SAW hendak menunggangi buraq, dalam hadis yang lemah disebutkan bahwa yang namanya binatang tunggangan dan tidak pernah ditunggangi siapapun, tentu ketika hendak ditunggangi dia tidak mungkin mau. Kayak kuda liar, mau ditunggangi, kalau tidak dilatih tidak akan ada yang bisa naik, pasti dia ngamuk. Itu kan wataknya binatang seperti itu. Lah buraq juga sama. Buraq awalnya tidak mau ditunggangi Nabi SAW karena bagi dia orang asing dan tidak pernah menunggang sebelumnya. Tapi Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada buraq, "Ya buraq, ma rakiba ahadun aqram min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai buraq, tidak ada manusia yang akan menunggangi dirimu yang lebih mulia dibandingkan Muhammad. Diam kau wahai buraq. Dari situ kemudian Rasul pun berhasil naik ke atas buraq. Selesai kemudian naik di atas buraq, maka melesatlah dua makhluk Allah mulia ini. Menuju mana? Menuju ke Palestina. Ada yang mengatakan bahwa saat perjalanan Rasul dengan Jibril di atas buraq itu, maka Nabi SAW kemudian disinggahkan di dua tempat suci. Pertama di Bethlehem. Bethlehem itu tempat kelahiran Isa bin Maryam. Yang kedua di Bukit Tur, tempat wahyu Allah turun kepada Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW disinggahkan di tempat-tempat suci, di tempat-tempat di mana diturunkan para nabi di situ. Karena Nabi sendiri berasal dari Mekah. Kemudian juga Bethlehem asalnya Isa bin Maryam. Kemudian Bukit Saina, disitulah Musa diangkat menjadi nabi. Dan Rasul akan singgah di Masjidil Aqsa. Dan tempat-tempat yang disinggahi itu dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin artinya demi tumbuhnya tin. Tin itu semacam buah tin, dan itu tumbuh di Syam. Ya. Begitu juga zaitun. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Syam. Kemudian wa turi sinin di Mesir. Wa hadzal baladil amin maksudnya di Mekah. Di mana dalam perjalanan Nabi SAW masuk ke dalam sumpah-sumpah ini. Karena Rasul kemudian ke tempat kelahiran Isa di Syam, kemudian ke tempat turunnya wahyu di Mesir, dan Nabi SAW berasal dari Baladul Amin Mekah dan sampai di Palestina, jantung kota daripada Syam. Disitulah Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Lah saat Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi SAW kemudian menambatkan buraq di sebuah dinding, yang kemudian dinding itu hari ini disebut dinding ratapan bagi orang-orang Yahudi. Maka mereka akan meratap di dinding itu. Dulu dinding itu tempat tambatan buraq. Pertanyaannya, bukankah buraq tidak mungkin lari? Kenapa harus ditambat? Dia binatang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan untuk ditunggangi para nabi. Dibiarkan pun dia tidak akan lari. Kenapa mesti ditambatkan? Mesti diikatkan di bebatuan itu. Di sini ada pelajaran besar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang inti daripada tawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya sekedar doa, tetapi juga ada namanya akhdhu bil asbab, mencari sebab. Doa saja tidak cukup kalau tidak mencari sebab. Orang berdoa minta rizki, kalau tidak bekerja tidak akan datang rizki. Orang berdoa pengen anak, kalau tidak menikah tidak mungkin punya anak. Ada anak muda masuk ke masjid, ya Allah berikan saya anak, kawin pun tidak, anak siapa?
Ya, jadi harus nikah dulu baru kemudian punya anak. Itu namanya akhdhu bil asbab. Ya, mencari sebab. Makanya Nabi SAW menambatkan borok itu. Walaupun borok itu tidak akan kemana-mana sebenarnya, tetapi dalam rangka mengambil sebab, karena nanti juga Rasul akan pulang lewat borok, kan gitu. Makanya borok itu ditambatkan. Itulah pentingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, i'timadul qalbi ala Allah, menyandarkan hati kepada Allah, ma'a akhdhi bil asbab, beriringan dengan itu ambil sebab. Lah kemudian setelah menambatkan borak, kemudian Rasul SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa, masjid yang dibangun oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam ini. Ketika masuk saja sudah ditunggu para nabi. Pertanyaannya, bukankah para nabi sudah meninggal? Dan bukankah orang yang meninggal itu tidak mungkin hidup kembali bersama ruh dan jasad? Maka ulama menjawab, boleh jadi mungkin para nabi itu datang ke masjid itu dalam bentuk ruh, yang kemudian ruh itu digambarkan di hadapan Rasul, seolah-olah Rasul sedang mengimami semua para nabi yang ada di Masjidil Aqsa itu. Jadi digambarkan kepada Rasul. Lah setelah kemudian Nabi SAW kemudian mengimami solat bagi para nabi dan Rasul, apa hikmahnya? Ada yang mengatakan bahwa kenapa Nabi SAW memimpin solat, seolah-olah para nabi dan Rasul itu hendak mewakilkan estafet dakwah tauhid kepada nabi akhir zaman. Makanya bentuk estafet terakhir di mana tidak ada nabi setelah Nabi SAW, maka dialah nabi yang terakhir yang akan terbebani dengan dakwah tauhid, sebagaimana sebelumnya dibebankan kepada setiap para nabi dan Rasul sebelumnya. Dan dengan Nabi SAW solat di belakang para nabi itu menunjukkan bahwa di mana ajaran Islam akan sampai kepada para nabi yang ada di belakangnya. Jadi dakwah Islam akan sampai ke daerah-daerah dan negara-negara para nabi yang ada di belakangnya. Dan betul, hari ini kita lihat Islam, kita tahu bahwa para nabi itu turun di 3 negara, di Mesir, di Irak, di Syam, dan di Jazirah Arab. Ya. Sekarang 4 negeri itu dipenuhi dengan Islam. Mesir mayoritas Islam, Irak mayoritas Islam, Syam apalagi, Jazirah Arab apalagi, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dan bukan hanya sebatas 3 negara, 4 negara yang dijadikan sumpah dalam surah At-Tin itu, tetapi Islam sudah sampai ke seantero dunia. Hampir semua benua di dunia ada Islam. Ya. Di mana negara, bahkan negara yang mayoritas kafir saja ada Islamnya di situ. Rusia yang jelas-jelas kafir saja ada Islamnya di situ. Amerika juga sama. Di Cina juga sama. Jadi semua benua ada Islam di situ. Itulah hikmah kenapa Rasul berimam dan makmumnya semua para nabi, seolah-olah ajaran Rasul akan sampai di negara para nabi yang diimaminya itu. Baru setelah itu Jibril datang dalam riwayat Bukhari membawa 3 minuman. Pertama Rasul ditawarkan susu, kemudian yang kedua dibawakan madu, kemudian yang ketiga dibawakan khamar. Tapi Rasul memilih susu dan meninggalkan madu dan khamar. Ketika kemudian Nabi SAW, padahal ketika itu khamar juga, dan riwayat susu dan khamar 2 saja. Kenapa Rasul SAW lebih memilih air susu dan meninggalkan khamar? Padahal khamar ketika itu kan belum diharamkan. Belum, masih boleh minum khamar. Belum diharamkan. Diharamkan khamar itu setelah Rasul hijrah. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebelum hijrah, artinya belum ada pengharaman khamar. Tapi Nabi SAW mengikuti fitrahnya bahwa kalau dia memilih khamar, maka akan celaka dan mencelakai umatnya. Karena khamar itu walaupun ada manfaatnya, madaratnya lebih banyak. Akhirnya kemudian Nabi SAW memilih air susu. Melihat itu Jibril mengatakan, asabtal fitrah, engkau telah mencocoki fitrahmu. Wa hudita wa hudiyat ummatuka, engkau dapat hidayah dan umatmu pun akan dapat hidayah. Sebab kalau engkau memilih khamar, maka akan ghawat ummatuka, umatmu akan tersesat. Lah dari sinilah berakhir peristiwa yang disebut dengan Isra. Inilah peristiwa Isra sampai di sini. Karena Isra sendiri adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari. Ibu kalau habis Isya
kemudian jalan cari makan, itu disebut Isra. Ya. Jalan di malam hari, kuliner. Ya. Isra itu kan perjalanan yang dilakukan di malam hari secara bahasa. Ya. Tapi secara istilah maksudnya perjalanan yang dilakukan di malam hari oleh Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu ada peristiwa yang kedua yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj ini diambil dari kalimat araj. Araj itu artinya semacam tangga. Ya, semacam tangga. Kalau di mall itu diistilahkan dengan lift atau eskalator. Itu namanya araj. Mi'raj itu tempat naik ke atas. Ya. Lah Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas. Bagaimana caranya? Dibawa oleh Jibril. Jibril yang membawa Nabi SAW naik ke atas langit. Maka Nabi SAW kemudian diangkat oleh Jibril naik ke atas langit. Ketika sampai di langit pertama, maka Jibril mengetuk pintunya, karena langit itu berbentuk bangunan, ada pintunya. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Langit itu ada abwab, ada pintu. Tidak sembarang orang naik ke langit. Dan tidak ada orang yang bisa naik ke langit kecuali dengan izin Allah dan kuasa Allah. Sehingga sering saya katakan, kalau dulu ada kisah Neil Armstrong naik ke bulan, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa iya, kenapa tidak? Kalau maksudnya bulan itu di bawah langit, ya Neil Armstrong bisa naik ke bulan, karena kan di bawah langit. Tapi kalau Neil Armstrong naik ke bulan dan posisi bulan di atas langit, mustahil Neil Armstrong naik ke bulan, karena langit itu bentuk bangunan, harus ada pintunya. Neil Armstrong harus lewat pintunya. Tapi kalau di bawah langit ya mungkin, karena di bawah langit tidak ada pintu, siapapun bisa naik, ya kan? Tetapi itu pun masih menjadi perselisihan orang-orang cerdas, orang-orang pakar, orang-orang pintar. Apakah betul Neil Armstrong sampai ke bulan atau tidak, kan masih diperselisihkan. Ada yang percaya, ada enggak, kan itu ya. Yang enggak percaya berhujah juga. Enggak mungkin lah naik ke bulan katanya. Alasannya apa? Pesawat yang ngapit dia saja ada 2 pesawat, lepas satu, sampai di sana bingung mendarat di mana dia mendarat. Pada bandara Hang Nadim di bulan tuh. Ya. Mana caranya? Pulangnya cemana? Ya. Jadi berangkatnya gimana, pulangnya gimana? Itu kan tidak dijelaskan. Belum lagi bendera yang ditancapkan berkibar-kibar pada kedap oksigen macam-macam kan. Oh, itu ada yang mengatakan itu film Hollywood dan lain-lainnya kan. Macam-macam cerita. Ya ada juga yang meyakini mungkin saja dia naik ke bulan. Ya. Tetapi ada sebagian ulama Islam menolak, seperti Imam Shinqiti dalam kitab Adwa'il Bayan menolak. Ya, karena menukilkan firman Allah surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama'i wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hei jin dan manusia, kalau kalian ingin naik ke langit, naiklah ke langit sana. Kalian tidak akan bisa kecuali karena kuasa Allah. Ya, kalau kuasa Allah bisa, seperti Rasulullah, karena memang Allah yang berkuasa menaikkan Rasul lewat Jibril naik ke langit. Neil Armstrong itu kan tidak bentuk kuasa Allah. Tapi okelah kalau seandainya pun benar kan gitu, nggak ada manfaatnya juga. Karena Armstrong itu turun dari bulan bawa tanah, sementara Rasul turun dari Sidratil Muntaha bawa solat kan itu. Nah, mending mana solat apa tanah di bulan? Tanah di mana-mana ada kan gitu ya. Tapi solat kan ibadah. Tapi anehnya ada orang yang kemudian membanggakan Neil Armstrong dan menghina Islam dan mengatakan orang sudah sampai ke bulan kok masih belajar toharoh saja katanya. Orang sudah sampai ke bulan masih darah haid aja dibahas katanya. Orang sampai di bulan asli itu yang dibahas. Kan ada orang-orang yang mengatakan gitu kan. Rasul lebih hebat lagi daripada Neil Armstrong. Neil Armstrong sampai ke bulan, Rasul sampai ke Sidratil Muntaha lagi. Ya, kemudian kalau mereka mengatakan, itu kan cerita-cerita kalian. Nah, sama juga Neil Armstrong juga cerita kalian, karena pembuktiannya juga susah juga. Dia berangkat sama siapa saksinya, belum lagi teori yang menabrak dia dan begitu seterusnya. Maka itu namanya konspirasi orang kafir.
membanggakan dirinya bahwa mereka lebih hebat dibandingkan kaum muslimin. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya Rasul kemudian naik ke langit pertama dengan izin para malaikat penjaga pintu langit. Disitulah Rasul berjumpa dengan bapak kita semuanya, Adam alaihi salam, yang tingginya itu 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Artinya kalau dibuat meteran itu tinggi Adam itu 30 meter, kemudian lebarnya itu 3,5 meter, kan besar kan. Itu kalau datang ke tailor buat baju itu berapa kainnya banyak tuh ya kan. Maka di Saudi itu kan ada jubah Nabi Adam tuh. Maksudnya kalau Adam hidup jubahnya kayak gitu. Termasuk sepedanya juga ada kan. Rupanya dari Jogja kan itu. Artinya bahwa replika itu kalau Adam ada segede ginilah sepedanya gitu ya. Segede ginilah jubahnya, saking besarnya. Ya, tapi kita juga akan seperti Adam kalau Allah takdirkan masuk surga. Semua akan diposturkan seperti Adam. Yang masuk surga itu posturnya akan sama dengan Adam. Jadi jangan kecil hati yang pendek itu. Nanti akan tinggi juga gitu maksudnya. Allah tinggikan nanti di surga itu. Ya, jadi berjumpa dengan Nabi Adam di situ. Setelah berjumpa dengan Nabi Adam, maka Nabi SAW melihat ada yang aneh pada diri Nabi Adam. Karena Adam itu kalau melirik ke kanan dia senyum, kalau melirik ke kiri dia menangis pula. Jadi Rasul bertanya, kenapa Adam itu kok aneh, kadang senyum, kadang menangis gitu. Maka Jibril mengatakan, karena dia melihat ada ruh keturunannya yang Allah takdirkan masuk surga, dia pun senyum. Tapi ada ruh yang dari keturunannya yang masuk neraka, dia pun sedih. Jadi ketika itu Nabi SAW kemudian naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya alaihi wassalam. Setelah berjumpa dengan Yahya dan Isa alaihi wassalam, maka Rasul naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Ya, Nabi Allah Yusuf, dan Nabi Allah Yusuf banyak pelajaran yang diambil Nabi. Dari Nabi Yusuf itu banyak pelajaran yang diambil Nabi. Makanya kalau ibu baca surah Yusuf, ya, surah Yusuf itu turun sedang sedih. Ketika meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, Rasul sedih. Karena seolah-olah orang-orang yang berjasa, yang melindungi dirinya itu sudah meninggal. Makanya untuk menghibur Rasul, Allah turunkan surah Yusuf. Di mana seolah-olah surah Yusuf ini kan menggambarkan bagaimana penderitaan Yusuf itu luar biasa. 10 tahun dicemplungkan ke sumur oleh saudaranya. Kemudian ketika diselamatkan, yang menyelamatkan rupanya para peniaga dan menjadikan dia budak. Kemudian sampai di Mesir, dijual belikan Pak di Mesir kan itu. Sampai kemudian rupanya yang membeli adalah orang pejabatnya Mesir. Alhamdulillah adalah sedikit ketenangan. Ketika sudah 10 tahun rupanya harus dijebloskan ke penjara karena dia menolak ajakan Julaiha dan macam-macam kisahnya. Artinya penderitaan demi penderitaan Nabi Yusuf itu, perjalanan hidupnya. Tetapi akhirnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap benci rupanya itu ujungnya sebuah kebaikan dari Allah. Seolah-olah kisahnya Nabi Yusuf itu menghibur Nabi. Ya memang selama ini kau banyak ujian cobaan dalam berdakwah. Nanti ada satu saatnya kau akan senang. Ya. Makanya juga Nabi SAW sampai di perjumpaan dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Baru naik ke langit keempat diperjumpakan dengan Nabi Idris. Ya. Kemudian naik ke langit berikutnya diperjumpakan dengan Nabi Harun di langit kelima. Dan pelajarannya adalah karena Harun itu orang yang sangat dicintai Bani Israel, berbeda dengan Musa, dibenci Bani Israel. Sama-sama Nabi Bani Israel, tapi Harun itu dicintai karena kelembutannya. Nabi Musa dibenci karena keras. Ya. Apalagi Harun itu dari kecil sampai diangkat jadi nabi, sampai meninggal tidak pernah keluar dari Bani Israel. Tapi Musa kan dari kecil sampai dewasa di rumah Fir'aun, yang musuhnya Bani Israel. Setelah dewasa kemudian dia membunuh, akhirnya hijrah ke Madian. 10 tahun di Madian. Baru setelah diangkat jadi nabi, baru dia kumpul bersama Bani Israel. Jadi kurang akrab dengan Bani Israel itu kan. Tapi kalau Harun kan memang dari kecil sampai meninggal di tengah-tengah Bani Israel. Makanya Bani Israel suka dengan Harun, dengan kelembutannya, dengan sifatnya, dengan akhlaknya. Artinya bahwa dengan perjumpaan Rasul dengan Harun, seolah-olah
Rasul, nanti satu ketika akan dicintai umatmu. Ya mungkin sekarang dimusuhi, tapi nanti akan dicintai. Dan kita lihat hari ini, tidak ada manusia yang tidak mencintai Nabi kalau dia seorang muslim. Ya, maka diperjumpakan dengan Harun. Baru setelah Harun, naik ke 6, berjumpa dengan Nabi Musa. Disitulah Nabi SAW mendapatkan pelajaran bahwa Musa itu Nabi yang paling sabar. Walaupun disakiti Bani Israel, dia tetap sabar. Sampai Rasul mengatakan, rahimallah akha Musa, laqad udhiya katsiran fasabara. Sungguh telah banyak ujian yang menimpa saudaraku Nabi Musa, semoga Allah merahmatinya. Dia tetap sabar dari ujian itu. Seolah-olah Rasul diperintahkan Allah, sabarlah engkau seperti sabarnya Musa. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana ulul azmi sudah sabar mendahului kamu. Baru yang terakhir berjumpa dengan siapa? Ibrahim alaihissalam, yang merupakan kakek Nabi SAW. Di sekitarnya banyak anak-anak kecil ya, yang berada di taman-taman, dan dia sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Ya al-jaza min jinsil amal, karena dia sudah membangun Ka'bah, maka dia disandarkan di Ka'bah para malaikat. Dan di sekitarnya anak-anak kecil. Ada yang mengatakan anak-anak kecil itu anaknya orang-orang kafir yang mati di waktu bayi, karena mereka masih fitrah, belum berbuat dosa. Makanya mereka tetap masuk surga menjadi anak-anak. Dan di sekitar Nabi Ibrahim ya, ramai anak-anak orang-orang kafir yang meninggal ketika bayi. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru dari situ Nabi SAW diperlihatkan Baitul Ma'mur. Karena kan sudah dekat, tiangnya kan jadi sandaran Nabi Ibrahim. Atasnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat, yang setiap hari kata Rasul 70.000 malaikat masuk tawaf, kemudian sehari itu mereka ibadah, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya masuk malaikat yang berbeda dengan jumlah yang sama 70.000, kemudian tawaf satu hari, kemudian setelah itu keluar dan tidak kembali. Besoknya lagi datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian pergi dan tidak kembali. Menunjukkan apa? Banyaknya jumlah malaikat. Siapa yang bisa menghitung jumlah para malaikat? Wa may ya'lamu junuda rabbika illahu, kata Allah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Saking banyaknya tentara Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan kita manusia? Kita yang berhajat dengan Allah. Tentara dia sudah banyak di langit. Jadi kalau ada pernyataan bahwa Allah berhajat dengan kita, tidak, Allah tidak berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan Allah. Satu dunia kita beriman tidak akan menambah kekuasaan Allah. Sebagaimana satu dunia kufur, tak mungkin kekuasaan Allah berkurang. Karena memang sudah banyak makhluk Allah yang beriman. Ya. Hanya manusia dan jin saja yang terkadang ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi Allah tidak berhajat dengan manusia dan jin. Manusia dan jin itulah yang berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru sampai di Sidratil Muntaha, Jibril tidak bisa lagi mengantar. Karena tidak mungkin Jibril sampai ke Sidratil Muntaha. Ada yang mengatakan sidrah itu ya pohon bidara, sidr, pohon yang sangat besar sekali gitu ya. Dan muntaha itu akhir dari ilmunya manusia. Sampai di situ Rasul akan ujung di situ, ilmunya makhluk sampai di situ. Ya. Ada yang mengatakan bahwa disebut muntaha itu karena akhir amalan-amalan manusia akan tergantung di situ. Kan setiap Senin dan Kamis amalan kita diangkat. Kemudian Allah melihatnya. Sampai di mana amalan itu diangkat? Sampai di Sidratul Muntaha, digantung di pohon itu. Dan Allah melihatnya. Ya, jadi itu akhir dari ilmu makhluk, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan akhir dari perjalanan amal saleh yang diangkat malaikat terakhir sampai di situ. Tapi Jibril tidak bisa naik ke situ. Sehingga kemudian Jibril pun merubah bentuknya, itulah yang disebutkan dalam surah An-Najm tadi. Laqad ra'ahu inda sidratil muntaha tadi. Rasul melihat kedua kalinya Jibril dalam bentuk asli merubah dirinya menjadi makhluk yang bersayap. 600 sayap yang terbentang satu sayap aja antara barat dan timur, atau dengan istilah hadis itu saddal ufuk, menutupi langit. Ya. Itulah dua kalinya Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli. Baru setelah itu Rasul naik dengan menggunakan sayap, dan bahasa Arab disebut rop-rop, diletakkan di bahunya kemudian terbang sendiri. Baru sampai di Sidratil Muntaha. Disinilah kejadian besar terjadi, di mana Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
ditugaskan agar disyariatkan 50 waktu sholat. Ya. Setelah kemudian mendapatkan perintah Allah agar Rasul menyampaikan kepada umatnya tentang pensyariatan wajibnya sholat 50 waktu, maka Nabi SAW kemudian turun ke bawah. Dan ingat pertemuan Nabi dengan Allah itu di balik tabir. Allah tidak pernah dilihat di dunia, karena Allah itu hanya akan terlihat di sorga saja atau di padang mahsyar. Tapi selama orang masih di dunia tidak akan bisa melihat Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika peristiwa itu Rasul tidak melihat Allah, yang dilihat itu cahaya. Artinya yang dilihat itu tabirnya, karena tabirnya Allah itu cahaya. Ada yang mengatakan api, ada yang mengatakan nar, ada yang mengatakan nur. Ya, nar itu api, nur itu cahaya. Jadi Rasul tidak melihat Allah karena ada tabirnya di situ. Tabirnya cahaya. Di balik tabir itulah Allah merintahkan Rasul untuk sholat 50 waktu dan juga untuk membaca akhir daripada surah Al-Baqarah Amanar Rasul itu. Kemudian turun ke bawah, berjumpa dengan Nabi Musa, kemudian bercerita kepada Nabi Musa bahwa Allah merintahkan saya untuk menyampaikan kepada umatku sholat 50 waktu. Kata Musa, jangan. Laqad jarrabtu ala Bani Israel. Aku sudah mencoba kepada Bani Israel ibadah yang berat. Falam yastati'un, mereka tidak sanggup. Apalagi umatmu lemah-lemah. Sebaiknya kau minta tawaran kepada Allah, kurangi. Akhirnya naik ke langit, kemudian dikurangi 5 menjadi 45. Turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa, diperintahkan naik lagi untuk menawar lagi. Akhirnya dikurangi 5 lagi jadi 40. Kemudian jadi 35, jadi 30, jadi 25, jadi 20, jadi 15, jadi 10, tinggal sisa 5. Nabi Musa tetap mengatakan, baiknya Nabi Musa naik lagi. Umatmu tidak akan sanggup walaupun 5 waktu. Coba ketika itu Nabi nggak naik lagi, ya. Maka Nabi naik sampai naik betul-betul mengikuti pemerintah Nabi Musa kan. Naik lagi, tentu naik lagi di angka 5 itu. Ya habislah kan, dikuranginya 55. Ya, enaklah tak sholat kita. Tapi di angka 5 Rasul kekeh tak mau. Kata Nabi Musa, naik, enggak mau. Naik tak mau. Fastahyaitu Rabbi. Aku malu kepada Rabbku. Sudah 5 saja. 5 ini sama dengan 50. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 1 waktu sama dengan 10 waktu. 5 waktu sama dengan 50 waktu. Itulah yang kemudian menjadi syariat solat dalam Islam, yang membedakan ibadah solat dengan yang lain di sini. Kalau solat itu diwajibkan di langit, kalau ibadah yang lain diwajibkan di bumi. Kalau ibadah solat itu diwajibkan tanpa perantara Jibril, kalau ibadah yang lain itu ada perantara Jibril. Kalau ibadah salat itu ibadah undangan langsung dari Allah dalam peristiwa Mi'raj, kalau ibadah yang lain tidak. Itulah bedanya ibadah salat dengan yang lainnya. Jadi ibadahnya tanpa perantara, diwajibkannya di langit dan dalam bentuk undangan. Makanya kenapa salat dalam Islam itu sangat mulia, pembeda antara mukmin dan kafir. Maka jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu, karena itulah kewajiban yang siapa meninggalkannya bisa kufur. Lah, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak yang dilihat Nabi. Ini kan cerita secara global saja peristiwa ini, ya. Apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj ini? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat neraka. Dan yang pertama dilihat di neraka adalah Malik, penjaga neraka. Ya, Rasul sempat diperlihatkan penjaga neraka, malaikat Malik. Dan itu sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa Rasul melihat malaikat Malik khazinun nar, penjaga neraka. Dan malaikat ini tidak pernah tersenyum. Ya. Kemudian juga dalam peristiwa Mi'raj tadi saya sudah jelaskan, Rasul diperlihatkan Ka'bahnya para malaikat, Baitul Ma'mur. Lah, Baitul Ma'mur itu posisinya itu di atas Ka'bah. Kalau dia jatuh menimpa Ka'bah, jadi satu garis dengan Ka'bah, itulah Baitul Ma'mur, ya. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan Nahrul Kautsar, Telaga Kautsar. Kata Nabi SAW, Telaga Kautsar ini wa huwa nahrun a'tahu Allahu li nabiyhi ikraman lahu hafatahu
wal hasal ladzi fi qa'rihi minal lu'lu' wa turbatuhu minal miski. Jadi Nabi SAW diperlihatkan telaga Kautsar yang di dua tepinya terdapat rumah-rumah kecil yang terbuat dari mutiara yang berongga dan tanahnya berbau harum seperti harumnya minyak misik. Ya. Kemudian yang keempat diperlihatkan dengan peristiwa yang terjadi di neraka. Apa saja yang terjadi di neraka? Pertama, Nabi SAW diperlihatkan ada orang yang diazab dengan azab yang berbagai macam. Jadi Rasulullah SAW melihat ada orang diterlentangkan. Kemudian di sampingnya ada orang yang membawa batu. Kemudian dibentur-bentur kepalanya sampai pecah. Selepas itu kemudian malaikat yang membawa batu dan memukulkan ke orang yang terlentang sampai pecah kepalanya, dia pergi mencari batu lagi. Setelah mencari batu dan dapat batu, rupanya kepalanya sudah balik lagi. Kemudian dibenturkan lagi, hancur lagi. Dia cari batu lagi. Setelah dapat batu balik lagi kepalanya itu. Asik gitu saja azabnya. Jadi Rasul mengatakan kepada Jibril, "Mahadha, kok azabnya aneh kali orang ini. Apa dosanya?" Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang saat datang waktu sholat sengaja dia tidur. Datang azan sengaja dia tidur, bukannya sholat. Ya, justru dia meninggalkan sholat malah dia keasikan tidur. Itulah hukumannya. Naudzubillah. Ya. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan ada orang yang kemudian bibirnya atau mulutnya dingangakan. Kemudian dimasukkan pisau semacam celurit, kemudian ditarik, dirobek sampai ke tengkuknya sebelah kanan. Kemudian setelah robek dari sebelah kanan sini, ya, sampai ke tengkuknya, maka dicabut, kemudian dipindahkan ke sebelah kiri, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Tapi yang kanan sudah balik lagi, ya, sudah sembuh lagi dengan menjerit-jeritnya dia. Asih bolak-balik saja kiri kanan, karena setiap digores sembuh lagi, begitu sampai dia menjerit-jerit, seolah-olah azabnya tidak berhenti. Akhirnya kemudian Nabi SAW bertanya, "Mahadzan, kenapa azabnya orang ini?" Maka Jibril alaihi salatu wasallam menjelaskan, orang ini dia suka berdusta dan dustanya itu sampai melambung ke ufuk katanya. Apa maknanya dustanya sampai melambung ke ufuk itu? Maksudnya dustanya itu sampai kemana-mana. Kalau orang dulu berdusta, menyebarkan hoax, itu agak sulit menyebar. Karena biasanya kalau dari mulut ke telinga itu agak lama. Kalau zaman dulu kan, belum ada handphone kan, dari katanya-katanya kan itu ya. Katanya si anu, katanya si ini. Mungkin satu kampung itu seminggu baru tersebar kan. Kalau sekarang mana? Ibu tulis saja di Facebook gitu ya, buat berita hoax. Hari ini di-share, hari ini sudah tersebar. Satu dunia lagi orang bisa terkena hoax. Ya, jadi itulah namanya dusta sampai melambung ke ufuk tuh. Banyak korbannya. Nah itulah siksanya seperti ini. Kemudian ada juga yang kemudian Rasul diperlihatkan orang-orang yang diberikan kuku terbuat dari tembaga. Jadi kukunya tiba-tiba tumbuh sendiri, tapi kukunya itu terbuat dari tembaga. Tiba-tiba kemudian dengan sengaja kuku itu mencakar-cakar wajahnya. Cakar wajahnya, kemudian dicakar dadanya. Ya, lihatlah tembaganya. Sampai robek, sampai ke dalam, sampai tulangnya nampak. Dan dia tidak bisa menghentikannya, padahal dia sendiri yang mencakar. Bayangkan, sampai darah kemana-mana. Tapi setelah dia mencakar, kemudian wajahnya sampai rusak. Setelah itu dia mulai mencakar dadanya, wajahnya balik lagi. Ya. Kemudian setelah dadanya rusak, mau mencakar wajahnya, dadanya balik lagi. Asih begitu saja, sambil menjerit-jerit. Ya. Maka Rasul mengatakan, apa dosanya orang ini? Maka Jibril kemudian menjelaskan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqau fi aradihim. Itulah dosa orang yang memakan bangkai saudaranya. Dosa ghibah. Ya, dosa ghibah itulah nanti akan mencakar-cakar wajahnya sendiri dan mencakar dadanya sendiri. Nah, ini kan ngeri ya. Kemudian juga Rasulullah SAW diperlihatkan ada kuali yang kuali besar semacam ya danau mungkin ya, isinya darah di situ, jadi semacam sungai darah. Kemudian ada orang yang berenang di dalam danau itu, danau darah itu, dia tidak bisa ke pinggir, karena kalau dia ke pinggir maka para malaikat itu sudah berjaga-jaga di pinggir-pinggir danau itu dengan batu.
untuk disuapkan ke mulutnya, sehingga dia takut. Makanya dia hanya berenang-renang di tengah-tengah. Siapa yang kuat berenang? Sampai kapan orang kuat berenang coba? Pasti mati juga di situ. Ya. Jadi dia susah, setiap ke pinggir disuapi batu, ke tengah lagi, ke pinggir disuapi batu, ke tengah lagi. Itu saja. Akhirnya kemudian kata Rasulullah SAW kepada Jibril, itu dosa apa orang itu? Maka Rasul mengatakan, itulah dosa akilur riba, pemakan riba. Itulah dosanya, naudzubillah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan bukan hanya siksa neraka dengan berbagai macam bentuk siksanya, tapi Rasul juga diperlihatkan sajaratuz zakum, makanan penduduk neraka zakum. Sajaratuz zakum itu pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Itulah pohon yang dilaknat, yang berduri. Jadi buahnya kalau dimakan itu, maka dia akan sampai di tenggorokan dan menghancurkan tenggorokan, tidak sampai ke perut. Ya gimana gitu, kayak ibu makan kulit duren, nah, kayak gitulah. Ya, tetapi kan zakum bukan duren, zakum lebih hebat lagi. Ya. Biji kedong-dong enggak lah kan gitu. Kecuali kalau ibu taruh jarum banyak-banyak di biji kedong-dong, itulah zakum mungkin ya. Itu. Tapi lihat diperlihatkan zakum. Ya, di mana mayang-mayang kepala setan ya. Jadi banyak yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, yang termasuk juga orang yang digoreng dalam kuali. Dijelaskan kan ada orang yang digoreng di kuali itu telanjang, rupanya itulah para pezina. Sengaja kuali itu dibakar dari bawah. Kemudian ada laki-laki dan perempuan yang telanjang, kepanasan dalam kuali itu. Setelah ditanya siapa mereka dan azabnya apa, maka Jibril mengatakan itulah az-zaniyah, az-zani waz-zaniyah, laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina. Sebagaimana dia merasakan kenikmatan dari kepala sampai kaki, maka dia akan merasakan azab dari kepala sampai kaki. Jadi itulah juga di antara azab-azab yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Bahkan dalam riwayat juga banyak yang diperlihatkan Rasul, seperti dalam riwayat Bukhari. Ya. Kata Nabi SAW, ra'aitu lailata usriya bi Musa rajulan Adam tuwalan ja'dan ka'annahu min rijali sanu'ah wa ra'aitu Isa rajulan marbu'a al-khalqi ilal khumrah wal bayad sabita ra'si wa ra'aitu malika khazinal nari wad dajjal fi ayati arahunnallah iyahu fala takun fi miryatin min liqa'i. Kata Nabi SAW, pada malam Isra aku melihat Musa yang berkulit sawo matang, tinggi, kemudian rambutnya keriting, seolah-olah pemuda Sanu'ah, kabilah dari Qattan, itu warnanya kulitnya hitam kayak ya. Kemudian aku juga melihat Isa sebagai seseorang yang sederhana, tinggi badannya, mempunyai warna kulit yang sederhana antara merah dan putih. Ya. Dan juga aku diperlihatkan penjaga neraka, maksudnya Malik ya. Kemudian juga aku diperlihatkan Dajjal. Jadi Dajjal diperlihatkan seperti ini ya. Jadi Rasul diperlihatkan Dajjal, rupanya bentuknya bahwa Dajjal di akhir zaman akan muncul seperti itu. Jadi Nabi SAW diperlihatkan macam-macam, termasuk juga Rasul diperlihatkan surga, bahkan masuk ke dalam surga. Kalau neraka kan diperlihatkan, karena tidak mungkin Rasul masuk neraka, terbakarlah kan gitu. Jadi hanya diperlihatkan saja. Tapi kalau surga Rasul masuk. Rasul masuk ketika dalam surga Nabi SAW mengatakan ittala'tul jannah fa idza ana bi qasri minadz dzahab. Aku masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada istana terbuat dari emas. Heran dia. Kemudian diberitahu itu istananya Umar. Ya, maka Rasul kaget, kok Umar sudah ada istananya. Dia pengen tahu istananya kayak apa, pengen masuk. Tapi Rasul terhalang dengan bidadari yang ada di pintu istana. Karena itu bidadarinya Umar, Rasul tertunduk kemudian pergi. Makanya kemudian ketika Rasul menceritakan soal bidadari Umar, maka Umar menangis dan mengatakan, "A'alaika agharu ya Rasulullah. Apakah aku harus cemburu dengan kamu? Masuk aja," kata Umar itu. "Oh tidak, itu milikmu bukan milikku," katanya kan. Gitu. Jadi Rasul tidak jadi masuk, tapi kan diperlihatkan istananya Umar di situ. Ya, kemudian juga Rasul diperdengarkan ada suara terompah, suara sandal, tapi tak ada orangnya.
Ya, kemudian Rasul bertanya, Jibril itu suara terompanya siapa? Kata Jibril itu suara terompanya Bilal. Bayangkan orang yang belum masuk sendalnya sudah di sorga. Itulah Bilal. Ya, ketika ditanya oleh Rasul setelah peristiwa itu, kata Bilal, karena aku selalu wudu kemudian merutinkan 2 rakaat selepas wudu. Makanya Bilal terkenal sahabat yang tidak pernah meninggalkan wudu. Batal wudu lagi sampai dia meninggal. Ya, Bilal bin Rabah. Bahkan dia melihat atau mencium bau yang sangat semerbak harumnya. Sampai Rasul ini bau apa ini? Kemudian kata Rasul, kata Jibril, itu harumnya Masyitah. Ya, Masyitah itu tukang sisirnya putri Fir'aun yang digoreng satu keluarga oleh Fir'aun karena beriman dengan agama Nabi Musa. Ya, jadi macam-macam lah Rasul diperlihatkan di sorga sebagaimana Rasulullah SAW diperlihatkan api neraka. Baru kemudian Rasul turun ke, termasuk juga Rasul melihat ada anak-anak yang bergelayut di tetenya seorang ibu. Ya, jadi itu bukan mahramnya, mempermainkan tetenya seorang wanita. Kemudian ditanya apa masalahnya, itulah wanita-wanita yang memasukkan yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Tidak boleh wanita-wanita memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya, walaupun itu supir Grab kan itu ya. Ibu kalau COD apa ya dipagar aja lah, yang suruh masuk ke rumah. Ya kan, ada orang yang saking baiknya ramah, kononnya ramah kan itu ya. Ayo masuk, dikasih minum, dikasih apa kan itu ya. Bukan saatnya ramah bu itu. Karena tidak boleh masukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke rumahnya, kecuali izin suaminya. Izin suaminya pun tidak boleh tetap. Karena bagaimanapun kalau sudah berdua-duaan kan khalwat jadinya. Ya cukup dipagar sajalah, ambil barangnya sampai dipagar, bayar, selesai. Nggak usah suruh masuk. Ya. Dan banyak ya, ibu nanti baca sendiri. Saya kan hanya meringkas dari tulisan ini saja, sambil ditambah dan dikurang sedikit lah ya. Nah, kemudian setelah Nabi SAW peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabi SAW turun, kemudian menceritakan kepada manusia bagaimana kisah penceritaannya. Tentu panjang karena nanti berjumpa dengan Abu Jahal, kemudian Rasul harus menceritakan, diolok-olok dan begitu seterusnya. Ini peristiwa cukup panjang karena nampaknya juga mulut saya sudah makin sariawan ini, kelamaan ngomong ya. Jadi sampai di sini saja ya. Mungkin sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau nggak ada, sudah jam 11 juga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa